Hadirin berhadirat para jamaah kuliah saja Masjid Al-Dzakiri rahimani wa rahimakumullah. Ada sebuah sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah. Beliau mengatakan, "La tadkhulul jannata hatta tu'minu." Kalian tidak akan bisa masuk surga sampai kalian betul-betul beriman. Syaratnya untuk masuk surga itu adalah butuh keimanan yang sungguh-sungguh, kepercayaan kepada Allah, keimanan yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalian walan tu'minu hatta tahabbu, kalian tidak akan bisa beriman kecuali dengan cara tahabbu, saling mencintai. Cintai keluarga kalian, cintai orang tua kalian, cintai guru-guru kalian, cintai teman-teman kalian, dan cintai seluruh kaum muslimin. Saling cinta antara sesama. Kalian tidak bisa sempurna iman kalian kalau belum mencintai antara sesama. Sebelum mencintai saudara kita, teman kita, seperti kita mencintai diri kita sendiri. Kalian tidak akan bisa beriman sebelum kalian mencintai. Awala adullukum, maukah kalian aku tunjukkan, kata Nabi Muhammad SAW, kepada sebuah amalan, kepada sebuah perbuatan, ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum, maukah aku tunjukkan kalian kepada suatu amal perbuatan, kalau kalian lakukan amal ini, kalian akan menjadi saling mencintai. Kalau kalian saling mencintai, nanti kalian akan menjadi orang yang beriman. Kalau kalian akan menjadi orang yang beriman, kalian akan mudah untuk dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu? Sabda Rasul, afsyus salam, sebarkan salam, sebarkan kedamaian, sebarkan keindahan, sebarkan keselamatan, sebarkan hal-hal yang menyejukkan, sebarkan hal-hal yang positif. Jangan sebarkan hoax, jangan sebarkan fitnah, jangan sebarkan berita-berita yang mengadu domba. Saat ini, apalagi dengan adanya media-media sosial, kita menyaksikan begitu mudahnya fitnah-fitnah ini tersebar. Begitu mudahnya orang-orang ini menyebarkan berita-berita yang belum jelas, bahkan berita yang sengaja memancing atau mengadu domba umat Islam. Itu dilarang oleh Rasulullah SAW. Dulu sebelum ada media sosial yang sekarang menjadi sarangnya fitnah dan adu domba, menjadi sarangnya orang untuk menyebarkan kejelekan-kejelekan. Dulu masih belum ada ini semuanya, Rasul sudah mengatakan afsyus salam, sebarkan yang baik-baik, sebarkan yang damai-damai. Jangan menyebarkan berita kalau kalian tidak tahu kepastiannya. Jangan menyebarkan suatu kabar kalau kalian belum jelas ataupun belum tahu atas dampaknya. Afsyus salam bainakum. Ketika Nabi hijrah, dalam hadis yang lain, ketika Nabi hijrah ke Madinah, lalu Rasulullah mengumpulkan sahabat dari kalangan Ansar di Madinah. Ada salah seorang yang saat itu baru masuk Islam dan tertarik, dan baru pertama mendengarkan nasihatnya Nabi Muhammad SAW, sahabat Abdullah bin Salam. Dia bersembunyi ingin mendengarkan nasihatnya Rasulullah. Pertama nasihat yang dia dengar,
Pertama ucapan Nabi Muhammad SAW yang didengarkan oleh Abdullah bin Salam adalah sabda Rasulullah, "Ayyuhan nas, afshus salam, wasilul arham, wasallu bil lail, wan nasu niyam, tadkhulul jannata bisalam." Ini ucapan yang dicatat dan ditulis dan nasihat pertama Nabi Muhammad SAW yang berbekas pada hati-hatinya para sahabat. Apa sabda Rasulullah? Pertama, wahai manusia, wahai segenap umatku, afshus salam, sebarkan salam. Dari kata sebarkan salam, kalau diambil zahirnya, sebarkan salam, kita sering mengucapkan salam ya, ketemu dengan teman, assalamualaikum, ketemu di jalan, assalamualaikum. Bahkan kita mungkin baru bertemu dengan orang lalu berpisah 1-2 menit, berpisah 5 menit, ketemu lagi, salam lagi, assalamualaikum. Salam kepada orang yang kita kenal ataupun tidak kita kenal. Ini banyak. Kadang-kadang kita bersalam kepada orang yang kita kenal atau kita tahu saja. Ketika kita berpapasan, saleman aja dengan orang yang saya tak kenal, kadang-kadang kita tidak mengucapkan salam. Kenapa? Nggak kenal, nggak tahu itu siapa. Jangan afshus salam, sebarkan salam. Mulai Nabi ini menyebarkan ini, sahabat itu salam ini disebarkan di mana-mana orang mengucapkan salam. Mau masuk rumah salam, mau keluar salam, di jalan ketemu salam, kita lewat di depan orang yang duduk-duduk salam. Afshus salam, sebarkan. Karena salam itu satu doa dan juga memberikan ketenangan, kedamaian kepada orang yang kita sebarkan salam itu. Afshus salam, sebarkan salam, kata Nabi. Wasilul arham. Kemudian nasihat yang kedua kata Nabi, sambung silaturahmi. Mengucapkannya sangat mudah. Membayangkan silaturahmi itu sangat mudah, tapi sayang 1000 sayang. Kebanyakan kaum muslimin, kalau bukan semuanya, pasti kita banyak kekurangan di dalam silaturahmi. Tidak yang ustaz, yang ulamanya, yang santrinya, siapapun, kita pasti banyak kekurangan di dalam silaturahmi. Karena apa? Kita hidup di dunia ini, kadang-kadang kita punya ketidakcocokan dengan karib kerabat kita, dengan teman kita. Kita hidup di dunia ini juga waktu kita terbatas. Jadi silaturahmi ini sehebat-hebatnya kita masih banyak kekurangan di dalam silaturahmi. Karena itu Nabi mengatakan, wasilul arham, sambung silaturahim. Silaturahim ini sangat penting, ya, terutama para pemuda-pemudi. Dengarkan, silaturahim ini inti ajaran Islam yang sangat penting. Sebenarnya kita tidak sanggup untuk melakukan silaturahmi secara sempurna 100%, itu tidak ada orang yang sanggup. Saya katakan pasti ada kekurangan-kekurangan, pasti ada. Padahal silaturahmi ada beberapa amalan di dalam syariat agama Islam itu. Ini amalan kalau kita lakukan, Allah kontan balas. Allah pasti berikan timbal balik dan janji Allah itu benar. Apa contoh? Ini beberapa kaidahnya, beberapa kaidah amalan. Kalau kita lakukan amalan tersebut, pasti akan diberi timbal balik langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh, istighfar. Orang yang beristighfar, Allah nyatakan dengan tegas di dalam Al-Quran. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin. Kalau kalian banyak istighfar, Allah janji, Allah berjanji, wa yumdidkum bi amwalin banin, Allah akan berikan bantuan kepada kalian dengan harta yang melimpah. Ini janji Allah.
Coba bagi kalian yang kesusahan di dalam harta, kesusahan di dalam berusaha, coba perbanyak istighfar. Otomatis orang yang banyak istighfar, banyak minta ampun kepada Allah, Allah menyatakan akan diberikan bantuan langsung ini dengan terang benderang, dengan nyata, tanpa ada misalnya kata-kata perhalus atau perumpamaan. Wa yumditkum bi amwal, Allah akan beri bantuan kalian dengan harta. Wa bani, Allah akan beri kalian keturunan. Dicoba orang yang tidak memiliki keturunan, misalnya perbanyak istighfar, mungkin sehari 10.000 atau lebih daripada itu. Lihatlah bagaimana ini sudah kaidah, tidak bisa tidak. Kata Allah, kalian istighfar, saya akan berikan harta, saya akan berikan bantuan kemudahan di dalam ekonomi kalian, saya akan berikan kalian anak keturunan. Semakin sedikit, semakin jauh kita daripada istighfar, maka kita akan semakin merasa kesusahan di dalam beberapa hal yang memang Allah nyatakan dengan jelas. Kemudian apa? Misalnya kita ini banyak ingin taubat, banyak di antara kita ingin mensucikan dirinya karena mungkin ada dosa-dosa yang kita tidak ketahui, atau dosa-dosa yang manusia tidak ketahui, yang hanya Allah yang mengetahui dari dosa-dosa kita. Bagaimana caranya? Allah sebutkan dalam Al-Quran. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim. Wahai Nabi Muhammad, ambil dari mereka itu sedekah untuk mensucikan mereka, untuk membersihkan dan mensucikan mereka. Kita yang ingin diampuni dosa kita, ingin membersihkan diri kita dari dosa, kuncinya, kaidahnya, gemarlah bersedekah. Orang yang gemar bersedekah akan disucikan oleh Allah, akan dibersihkan dan akan diampuni oleh Allah dosa-dosa. Itu otomatis, karena memang Allah nyatakan di dalam Al-Quranul Karim. Setiap pagi malaikat itu berdoa, Allahumma ati mumsikan talafan wa ati munfikan khalafan. Ya Allah, orang yang bakhil, yang kikir, hancurkanlah hartanya, dan orang yang senang berinfak, maka berilah dia ganjaran. Orang yang bersedekah itu otomatis. Ketika kita keluarkan sedekah kita, Allah nanti yang akan bersedekah. Allah yang bersedekah kepada kita. Ketika kita mengeluarkan sedekah kita, Allah yang mengeluarkan daripada gudang pemberiannya sedekah kepada kita. Otomatis, tidak bisa tidak. Kita keluarkan, Allah mengeluarkan. Itu sedekah. Makanya kalau secara akal, secara hitung-hitungan, orang kalau mengeluarkan harta itu kan akan berkurang hartanya. Tetapi di dalam kaidah Allah tidak. Orang yang mengeluarkan hartanya itu akan mana pasal min sedekah, sampai Nabi bersumpah, demi Allah, harta yang dikeluarkan itu tidak akan berkurang. Bahkan akan bertambah. Kenapa? Ketika orang itu mengeluarkan, Allah mengeluarkan, membuka pintu-pintu rezekinya kepada orang tersebut. Kemudian di antara kaidah timbal balik, ini yang barusan berhubungan silaturahim. Apa sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Man yuridu an yutila fi umrihi wa yuwasi'a fi rizqihi falyastaqim. Barang siapa ingin dipanjangkan umurnya, diluaskan rezekinya, sambung silaturahim. Banyak orang sekarang olahraga ingin sehat. Banyak orang sekarang minum vitamin menjaga kesehatan badannya karena ingin panjang umur. Mungkin dia meminta saran kepada dokter, lalu dokter memberikan vitamin-vitamin supaya badannya fit, sehat, tidak mudah sakit, supaya umurnya panjang. Tapi faktanya banyak orang yang sehat meninggal.
Banyak orang yang sehat tiba-tiba tertimpa kecelakaan, masih muda meninggal. Kenapa? Yang bisa memanjangkan umur itu bukan cuma badan sehat, bukan kekuatan kita, tetapi sabda Rasulullah, yang bisa memanjangkan umur itu adalah silaturahim. Ini pentingnya daripada silaturahim. Man sabahu an yumidda fi umrihi wa yuwasi'a fi rizqihi wa yudfa anhu maitatu su'. Barang siapa yang ingin diberikan tambahan dalam umurnya, diluaskan rezekinya, serta dijaga daripada mati su'ul khatimah, falyattaqillaha wal yasir rahimah. Bertakwalah kepada Allah dan sambung silaturahim. Artinya apa? Kebalikannya. Barang siapa ingin umurnya pendek, barang siapa ingin cepat mati, barang siapa ingin rizkinya sempit, dan barang siapa mau mati su'ul khatimah, naudzubillahi min dzalik, maka silahkan lanjutkan kalian memutus silaturahim. Silahkan tetap kalian dengan kerancangan kalian untuk memutus silaturahim. Semoga kita diselamatkan dan kita bisa menyambung silaturahim, bisa menghidupkan silaturahim, terutama dengan kerabat, dengan saudara-saudara kita, ya. Apalagi di saat-saat seperti sekarang, saat-saat akan datangnya Idul Fitri, menyelesaikan bulan suci Ramadan, ini waktunya kita untuk minta maaf, untuk bersilaturahim, ya. Jangan malu minta maaf. Mulai dulu kita minta maaf. Orang yang minta maaf itu yang lebih mulia. Telepon, WA, kirim SMS, terutama kepada orang yang kita punya masalah, ya. Kalau orang sudah akrab, orang sudah enjoy dengan kita, ya biasa. Yang hebat itu, silaturahim yang hebat itu kepada orang yang sengaja memutuskan silaturahim kepada kita. Ada orang sengaja menjauh kepada kita, bahkan mungkin pernah berbuat zalim kepada kita. Disinilah silaturahmi itu sebenarnya. Silaturahmi yang sesungguhnya sambung ke orang yang mapegel. Datangi kepada orang yang tidak mau datang kepada kita. Karena orang yang memulai meminta maaf terlebih dahulu, itu orang berarti berhasil menguasai hawa nafsu. Berarti orang ini berhasil mengangkat egonya. Tapi kalau kita masih gengsi, kita masih punya ego tinggi, wah ini orang dia yang salah, bukan saya yang salah, kenapa saya harus minta maaf? Al-Quran itu banyak menyebutkan wal afina 'anil nas, orang yang selalu memaafkan. Al-Quran memuji orang yang selalu memaafkan. Khudil afwa, bahkan Allah perintahkan kita untuk selalu menjadi pemaaf. Ini yang dipuji oleh Al-Quran. Jadi jangan gengsi, jangan kita ini tertipu dengan hawa nafsu kita. Mintalah maaf, terutama kepada orang-orang. Demi apa? Demi diri kita sendiri, bukan demi orang itu. Kalau kita senang silaturahim, senang nyambung silaturahim, yang untung bukan dia, bukan orang, kita sendiri yang akan dipanjangkan umurnya. Nggak perlu kita minum vitamin, minum obat atau sebagainya. Kalau kita senang silaturahim akan dipanjangkan. Itu janji Allah Subhanahu wa Ta'ala, janji Nabi Muhammad SAW. Sambung silaturahim, jangan putus silaturahim. Al-Imam Ali Zainal Abidin telah memberikan nasihat kepada putra-putranya. Ali Zainal Abidin putranya Sayyidina Husain, Sayyidina Husain putranya Sayyidina Ali dan Siti Fatimah, Siti Fatimah putrinya Nabi Muhammad SAW. Beliau pernah memberikan nasihat kepada anak-anaknya. Kata beliau, iyyaka wa suhbatu qati'ur rahim. Wahai anak-anakku, hati-hatilah kalian berteman dengan orang yang suka memutus silaturahmi. Kenapa wahai ayah? Beliau menjawab, fa inni wajadtuhu mad'unun fi thalathati mawadi' fi kitabillah. Karena saya mendapatkan
Orang yang suka memutus silaturahmi itu dilaknat di dalam 3 ayat di dalam Al-Quran. Ada 3 ayat Allah di dalam Al-Quran melaknat orang yang memutus silaturahmi. Orang yang memutus silaturahmi itu dilaknat oleh Allah walaupun matinya di dalam Ka'bah. Apabila berada di masjid, mati di dalam Ka'bah, artinya di puncak ibadah yang hebat, tapi dia sengaja memutus silaturahmi, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi min dzalik. Inna rahmata la tanzil fi qaryatin fihi qadi'ur rahim. Ada hadis Nabi Muhammad SAW yang sangat menakutkan. Satu kampung, satu desa tidak dituruni rahmatnya Allah apabila di sana ada seorang yang memutuskan silaturahmi. Kata Imam Al-Haddad di dalam Nasrul Diniyah memberikan komentar tentang hadis ini. Kalau satu kampung diisolir oleh Allah gara-gara ada satu orang yang putus silaturahim, satu kampung tidak dituruni rahmat, lalu bagaimana dengan orang tersebut yang putus silaturahmi? Bagaimana jauhnya dia dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala? Tidak bergerak, tidak melangkah dan berjalan kecuali berbarengan dengan laknatnya Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah wa na'udzubillah min dzalik. Semoga Allah jauhkan kita daripada orang-orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, belajar minta maaf, belajar menyambung silaturahmi, belajar menjadi orang yang biasa bisa menguasai hawa nafsu dan menguasai ego kita. Senang minta maaf. Urusan setelah kita minta maaf kita tidak dimaafkan itu urusan lain. Yang penting kita sudah minta maaf, kita sudah buka pintu, kita sudah sambung, kita sudah nelpon, kita sudah mulai duluan. Ya. Kalau yang kita minta maaf tidak diberi maaf, itu urusannya dia dengan Allah. Kita sudah minta maaf, kita sudah berusaha. Kata Imam Syafi'i, man ustughfiya falam yughfar fa huwa syaitan. Barang siapa seseorang dimintai maaf lalu tidak memberikan maaf, maka hakikatnya orang tersebut adalah setan. Dialah setan. Sudah orang datang meminta maaf dia lalu tidak memberi maaf. Jadilah kita orang yang pemaaf dan jadilah kita orang yang mendahului meminta untuk memberikan maaf. Ayuhan nas, apa sabda Nabi tadi ketika di Madinah? Afshus salam wasilul arham, tebarkanlah salam, sambung silaturahmi, wa at'imut ta'am, berilah makanan. Ada lagi nih, kata Rasulullah, wa at'imut ta'am, senanglah kalian memberi makan kepada orang. Sebentar lagi selesai kita puasa, di malam Idul Fitri ada kewajiban mengeluarkan zakat fitrah. Alhamdulillah di Masjid Al-Zakirin sudah ada panitianya. Sehebat apapun kita ibadah di bulan Ramadan, ya mulai terus siang malam kita ibadah, tapi kita tidak mengeluarkan zakat fitrah yang mampu, yang sudah wajib zakat fitrah tidak mengeluarkan zakat fitrahnya, maka ibadahnya itu gantung di langit, nggak naik ke atas langit, gantung di antara bumi dan langit. Ini waktunya kita mengeluarkan zakat, dan ini memang nasihat Rasulullah. At'imut ta'am, senanglah kalian mengeluarkan ngasih makan orang, senanglah berinfak, bersedekah. Ada sebuah nasihat indah dari Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tentang sedekah, tentang orang yang gemar mengeluarkan infak makanan, memberi kepada orang, melirik kanan dan kiri orang yang membutuhkan. Kata Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, luqmatun fi batni ja'i khairun min bina'i alfi jami'. Satu suapan nasi yang kita berikan kepada orang yang sedang lapar, fakir miskin yang kelaparan, kita berikan sesuap nasi, pahalanya kata beliau lebih baik daripada
bina alfi jami, membangun 1000 masjid jami. Satu suapan, mungkin satu bungkus nasi yang kita berikan kepada fakir miskin yang kelaparan, kepada orang yang sedang lapar, lebih baik, lebih besar pahalanya daripada membangun 1000 masjid jami. Atau dalam ucapan nasihat beliau yang lain, khairul min imarati alfi jami, lebih baik daripada memakmurkan 1000 masjid jami. Satu suapan kepada orang fakir miskin. Wa khairun mimman kasal ka'bata wa albasha al-baraqi, lebih baik lagi daripada orang yang memberikan kiswah kepada Ka'bah. Tahu kiswahnya Ka'bah? Kiswah Ka'bah itu terbuat dari benang emas dan harganya bisa mencapai ratusan juta bahkan miliaran. Ada dijual itu kiswahnya Ka'bah itu sampai miliaran. Memberi sesuap makanan kepada orang fakir miskin yang kelaparan lebih baik daripada kalian membeli kiswahnya Ka'bah yang harganya miliaran. Pahalanya lebih besar. Wa khairun mimman qama lillahi wa raqi, lebih baik memberi sesuap makanan kepada orang fakir miskin yang kelaparan daripada bangun malam dalam keadaan rukuk dan sujud. Semalam kita qiyamul lail, itu masih lebih besar memberi makan kepada orang yang kelaparan. Wa khairun mimman jahada lil kufri bi sayfin muhammadin qadih, dan lebih baik daripada kita berjihad menghadapi orang kafir dengan membawa pedang yang tajam, pedang yang sangat tajam dan hebat, kita perang, lebih besar pahalanya kita memberi makan kepada orang yang kelaparan. Wa khairun mimman shoma ad-dahr wal arwaq, lebih baik daripada orang yang puasa setahun penuh. Berapa itu setahun? 360 hari. Kita puasa setahun, itu namanya puasa dahr. Itu masih lebih baik satu bungkus, satu suap nasi yang kita berikan kepada orang yang kelaparan. Wa idza nazala ad-daqiq lahu nurun ka nuri syamsi sa'at, apabila makanan, sesuap makanan itu masuk ke dalam perutnya orang-orang yang lapar, lalu turun makanan itu, dicicipi makanan itu masuk ke perutnya orang fakir miskin tersebut, maka makanan itu memiliki cahaya. Sesuap makanan yang kita berikan akan mengeluarkan nur, cahaya seperti cahayanya matahari, bahkan lebih terang dari cahayanya matahari. Faya busyra liman tat'ama ja'i, maka itu beruntunglah orang-orang yang suka peduli kepada orang-orang fakir miskin, orang-orang kelaparan yang berada di sekitarnya. Beruntunglah orang-orang yang senang bersedekah, melirik ke kanan kiri, dan dia dengan ringan tangan mudah membantu mereka. Wasallu bil-lail wan nasu niyam, kata Rasulullah SAW. Ya. Sebarkan salam, silul arham, sambung silaturahmi, wa atimut ta'am, senanglah kalian bersedekah, berderma, memberi makan. Wasallu bil-lail wan nasu niyam, salatlah di malam hari. 4 saja nasihatnya Rasulullah itu kalau ingin masuk surga. Afshus salam, wasilul arham, wa atimut ta'am, wasallu bil-lail wan nasu niyam. Yang keempat kata Rasulullah, salatlah kalian di malam hari, di saat banyak manusia-manusia tertidur, di saat tidak ada orang yang mengetahui kalian. Ibadahlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksud dari Nabi di sini, ibadah yang paling bagus itu yang tidak diketahui orang, yang tersembunyi daripada penglihatan semua orang. Itu yang paling bagus. Sedekah yang paling bagus, sedekatus sir, sedekah yang tidak diketahui oleh siapapun. Kalau perlu tangan kita yang ngasih, tangan kiri kita ini sekiranya nggak tahu kalau tangan kita sedang bersedekah. Apalagi teman kita, tetangga kita, ya.
Sebagus-bagusnya ibadat yang semakin tersembunyi itu lebih baik. Nah, kita hidup di zaman sekarang macam-macam hadirin. Banyak orang sedekah, tapi sekarang sedekahnya diupload, difoto, di video, ngasih sama fakir miskin, kemudian di video, diviralkan demi konten, demi mencari nama di depan manusia. Nah, ini nggak bagus. Dan juga maaf ya. Apakah orang miskin yang kita kasih itu, apa mereka gak punya harga diri? Kalau di video lalu diviralkan, lalu diumumkan, masuk gambarnya fakir miskin ini jadi viral, terkenal, dapat bantuan, apa dia gak punya harga diri? La tudhi'u shadaqatikum bil manni wal adha. Allah mengatakan, jangan kalian ikuti sedekah kalian itu dengan iming-iming, dengan ingin dipuji, dan dengan juga gangguan. Jangan ganggu orang yang kalian kasih itu. Takut kalau seperti ini. Kalau kita sedekah demi konten, demi supaya follower kita semakin banyak, demi supaya dipuji oleh orang, oh itu sedekah kesana kemari, takutnya kita tidak dapat apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takutnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena bukan mengharap ridhonya Allah. Kalaupun harus seperti itu, ya sewajarnya. Kalau kita mau mengadakan dokumentasi, mungkin dari yayasan, dari lembaga, masjid, ingin mengadakan dokumentasi, ingin mengadakan laporan, sepantasnya jangan sampai membuat duka, sedih hatinya fakir miskin yang kita beri. Bahkan maaf, kadang-kadang dikasih dos besar, setelah difoto, di video, dosnya diambil, dikasih beras setengah kilo. Itu yang banyak juga viral ya, videonya lagi viral ya. Seakan-akan kita memberi banyak, diupload di sini, ternyata yang ngasih cuma recehan, yang ngasih hanya beberapa ton, yang disunting ngasih 10 kilo. Allah saudara Muhammad ya, jangan ya. Jadi ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wasallu bil-laili wan nasiyah ya. Ibadahlah, sedekahlah, kalau perlu sembunyi-sembunyi. Maaf. Kalian tahu itu para aulia Allah, Syekh Abdul Qadir Jilani, Imam Syafi'i, semua para wali-walinya Allah, orang-orang yang hebat di dunia itu karomahnya mereka, kemuliaan mereka itu banyak diketahui setelah mereka meninggal. Kalau mereka masih hidup, banyak orang yang tahu amal ibadah mereka. Kenapa? Mereka sembunyikan. Sebagian aulia itu kalau ibadahnya diketahui, mereka tidak mati kepada Allah. Kalau amal perbuatan mereka diketahui oleh manusia, mereka itu malu dan mereka berusaha menyembunyikan ibadahnya. Sekarang kan enggak. Sekarang kan diupload, taruh status. Kita mau ke sini status, mau ke sini status, mau ibadah ini macam-macam status. Akhirnya ini yang kita takutkan masyarakat. Para ulama, aulia, orang-orang soleh itu nggak ada mereka itu yang menyebarkan, nulis ibadahnya mereka lalu disebarkan, itu nggak ada. Yang nulis itu nanti murid-muridnya. Sayyidina Ali Zainal Abidin yang tadi saya ceritakan, itu setiap hari ada lebih sekitar 100 rumahnya orang fakir miskin di Madinah. Beliau kasih beras, kasih gandum. Orang-orang itu nggak tahu siapa yang ngasih. Kata Sayyidina Ali Zainal Abidin tengah malam, jam 1, jam 2 malam, mikul gandum ke rumahnya orang-orang, ditaruh di depan rumahnya orang. Setiap pagi orang udah buka rumahnya dapat, nanti beberapa hari lagi dapat, ada makanan. Nggak ada yang tahu siapa yang ngasih. Setelah beliau meninggal dunia, baru orang tahu, karena nggak ada lagi yang kirim makanan. Dan setelah beliau meninggal dunia, ada di badannya itu, di punggungnya ada garis hitam. Di punggungnya ada garis hitam. Dari banyaknya beliau memikul makanan yang dibagi kepada fakir miskin selama bertahun-tahun. Itu menangis, yang memandikan jenazah beliau melihat garis hitam di punggungnya itu menangis. Dari banyaknya memikul, dan ini tidak ada orang tahu. Ketahuan setelah beliau meninggal, setelah beliau wafat, mana kok gak ada orang yang ngasih lagi bantuan kepada kita.
Setelah beliau meninggal, bahwa ternyata ini yang selalu ngasih bantuan kepada kita. Ini yang selalu ngasih. Begitulah ya, orang-orang yang mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka berusaha menyembunyikan amal ibadahnya, amal ketaatannya. Ya, dia punya sesuatu hubungan dengan Allah, disembunyikan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala beri kita taufik dan Allah jadikan kita sebagaimana yang disabdakan Nabi Muhammad SAW, tadkhulul jannata bisalam. Kalau kita lakukan ini, 4 nasihat ini kita kerjakan, maka kalian akan masuk kepada surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan selamat, dengan mudah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan kita ahlul jannah, ahli surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah terima segala amal ibadah kita, dan Allah jadikan kita orang-orang yang ikhlas di dalam segala amal perbuatan kita, sedekah-sedekah kita Allah karuniakan kita ikhlas, ucapan-ucapan kita, doa-doa kita, segala tindak tanduk kita Allah ikhlaskan kita semata-mata mencari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan bulan Ramadan yang terakhir tetapi dipertemukan dengan Ramadan di tahun yang akan datang di Ramadan ini, dan mudah-mudahan semua karunia Allah, pemberian Allah, semua hadiah-hadiah yang Allah turunkan, yang diberikan kepada hamba-hamba pilihannya, hamba-hamba yang dikasihi dan dicintai oleh Allah, semoga Allah karuniakan kepada kita semuanya ya Allah. Semoga Allah sempurnakan amal ibadah kita. Semoga nantinya kita akan mendatang ketika tiba Idul Fitri, kita menjadi orang-orang yang menang melawan hawa nafsu kita, menang melawan segala ego dan ambisi-ambisi kejelekan kita. Kita mendapatkan karunia yang besar dari Allah, dijadikan orang yang istiqamah, dijadikan orang yang selamat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kelak harapannya Allah karuniakan kepada kita semuanya husnul khatimah indal maut fi khairin wa lutfin wa afiyah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Al-Fatihah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma barik lana fi qada'i syahrina ya Allah. Allahumma aktub lana minka fihi al-aman ya arhamar rahimin. Allahumma a'idhu 'alaina sinin ba'da sinin wa awam ba'da awam fi khairin wa lutfin wa afiyah. Ala ma tuhibbu wa tarda bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa li mashayikhina wa li mu'allimina wa li ahbabina wa liman ahabbana bika wa lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka 'abduka wa nabiyyuka sayyidina Maulana Muhammad wa ibaduka shalihun, wa na'udzu bika min masta'adaka minhu 'abduka wa nabiyyuka sayyidina Maulana Muhammad wa ibaduka shalihun wa antal musta'an wa 'alaikal balagh wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.